Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Dan bacakanlah apa yang disampaikan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat tempat berlindung selain padanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 27. Syekh Muhammad Khudairbaik dalam bukunya Tarikh At-Tashri' Al-Islami mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan diingat selalu. Kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dan ditulis dalam sebuah mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Hadirin yang berbahagia, dari dalil dan definisi tadi dapat kita ketahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim serta direnungkan dan dipahami maknanya, kemudian diamalkan sehingga menjadi syafaat atau pembela bagi pembacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan celaka. Quran Surah Toha ayat 123. Apabila kita memperhatikan keadaan saat ini, tentu yang kita temukan ialah banyak di antara kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran, sehingga mereka jauh dari petunjuk dan pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagian dari mereka ada yang masih malas atau bahkan tidak mau membaca Al-Quran. Sebagian lagi ada yang hanya membacanya ketika waktu sholat saja. Ada pula yang membacanya ketika dalam kondisi terjepit atau kesulitan. Bahkan yang lebih parah lagi ialah ada orang yang selalu menolak ayat-ayatnya dan senantiasa mempermasalahkannya. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Penyebab utamanya ialah tidak adanya kecintaan terhadap Al-Quran. Rasa cinta terhadap Al-Quran itu telah redup dan menghilang, atau bahkan telah mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebagai umat muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai Allah. Mencintai Allah berarti mencintai kalamnya. Bagaimana sih cara menimbulkan rasa cinta terhadap Al-Quran? Yang pertama, berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah. Persoalan cinta ialah persoalan qalbi. Cinta letaknya di hati, hati letaknya di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berdoalah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan berdoalah agar Allah senantiasa memberikan kita karunia berupa kecintaan terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, berilmu, yaitu senantiasa mentadabburi, mempelajari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan teman yang baik itu ialah ibarat penjual minyak wangi. Jika kamu tidak diberi minyak wangi, setidaknya kamu akan dikelari bau keharumannya.
Sedangkan perumpamaan teman yang buruk itu ialah ibarat tukang pandai besi. Jika kamu tidak dijilat apinya, maka kamu akan tertular bau asapnya. Maka dari itu, pandai-pandailah dalam memilih teman. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa mengajakmu mencintai Al-Quran. Kemudian yang keempat, bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Itulah cara agar kita senantiasa mencintai Al-Quran. Sebagai hamba Allah, sudah seyogyanya kita menaati aturannya dan menjauhi larangannya. Salah satunya itu mencintai Al-Quran yang sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. You use Quran as your guide, you will never lose your sense of direction. Jika kamu menjadikan Al-Quran sebagai panduan, maka kamu tidak akan kehilangan arah. Maka dari itu, cintailah Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.